Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ARS. Program studi unggul dan berkarakter. Unggul dalam bidang pelayanan administrasi rumah sakit berbasis teknologi. Berkarakter, tanggap, tepat, tuntas, dan terampil. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua diberikan nikmat untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, saya M. Ardan, SKM MKes, salah satu dosen program studi Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda sesuai dengan SK nomor 002 tahun 2019. SK tersebut dirilis pada tanggal 23 September tahun 2019 dan mengangkat saya sebagai dosen tetap sampai saat ini. Selain Tridharma Perguruan Tinggi, saya juga diberikan amanah oleh Stikes Mutiara Mahakam Samarinda sebagai dosen dengan tugas tambahan, yakni Ketua Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit sesuai nomor SK 025 tahun 2019. Selama memimpin program studi, saya ditunjuk sebagai Ketua Tim Borang Akreditasi program studi yang membawa program studi administrasi rumah sakit dari tidak terakreditasi menjadi terakreditasi oleh LAM PTKes. Selain itu, saya juga aktif dalam kepemimpinan publik sebagai pengurus daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, pengurus daerah Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia, sebagai pengurus daerah Perkumpulan Dosen Republik Indonesia, dan juga sebagai trainer remaja Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Selama menjadi dosen di Stikes Mutiara Mahakam Samarinda, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya Ilmu Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Epidemiologi, mata kuliah Manajemen Data Kesehatan, dan mata kuliah Biostatistik dan Statistik Kesehatan yang relevan dengan disiplin ilmu saya. Pada semester ini, saya mengajar mata kuliah Epidemiologi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi program studi sesuai dengan kurikulum nasional Perkumpulan Perguruan Tinggi Administrasi Rumah Sakit Indonesia atau PPTRC. Mata kuliah epidemiologi berbobot 2 SKS dengan tatap muka sebanyak 16 kali pertemuan yang ditempuh pada semester 2. Deskripsi mata kuliah epidemiologi ini adalah membahas tentang konsep dasar epidemiologi dalam bidang kesehatan dan mengaplikasikan metode dengan pendekatan epidemiologi deskriptif maupun analitik yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat ataupun dalam lingkup pelayanan kesehatan. Nah, pemahaman terhadap mata kuliah epidemiologi diharapkan dapat mengantarkan mahasiswa untuk lebih mengenal, lebih mendalami dan menerapkan prinsip dasar epidemiologi dalam pelayanan kesehatan. Nah, sedangkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah epidemiologi ini adalah setelah mempelajari mata kuliah epidemiologi, mahasiswa mampu dan memahami tentang ilmu epidemiologi dalam pelayanan kesehatan sebagai salah satu pilar dalam ilmu administrasi rumah sakit. Materi pembelajaran dalam mata kuliah epidemiologi ini diantaranya yang pertama dilakukan pendahuluan, di mana pendahuluan ini menjelaskan tentang aturan-aturan perkuliahan, kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, kemudian menjelaskan capaian pembelajaran yang sesuai dengan RPS yang telah disusun, serta pengantar mata kuliah seperti sumber referensinya, penugasannya, maupun materi-materi pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dosen selama 1 semester ke depan. Yang kedua, konsep dasar epidemiologi dan konsep timbulnya penyakit. Materi selanjutnya terkait dengan bagaimana riwayat alamiah penyakit. Yang selanjutnya adalah epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya.
Yang kelima adalah epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik serta penerapannya dalam bidang pelayanan kesehatan. Yang keenam, ukuran-ukuran epidemiologi dan hubungan asosiasinya serta penerapannya dalam pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, surveillance penyakit di fasilitas kesehatan. Yang kedelapan, investigasi kejadian luar biasa atau wabah, yang semua materi ini berhubungan bagaimana pelayanan di administrasi rumah sakit. Nah, proses pendekatan pembelajaran yang saya lakukan, baik dalam bentuk metode maupun media pembelajaran, yang saya sesuaikan dengan materi. Saat ini, saya menggunakan media PowerPoint yang diterapkan dengan metode hibrid. Selain itu, saya juga menggunakan media tambahan seperti video dari YouTube yang masih berhubungan dengan mata kuliah, WhatsApp group untuk diskusi, kemudian e-learning kampus, maupun dalam bentuk proyek pembelajaran agar mahasiswa ini lebih mampu dan memahami aplikasinya nanti di lapangan. Nah, selain itu, metode juga pembelajaran lainnya saya menggunakan modul ajar yang telah saya buat untuk menjelaskan materi perkuliahan yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa, yang dapat mereka akses kapanpun dan dimanapun melalui akun setiap mahasiswa yang telah difasilitasi oleh kampus. Nah, aplikasi ini bisa digunakan dalam sistem informasi akademik kampus melalui website sia-stripmm.stikesmm.ac.id. Dalam hal meningkatkan partisipasi mahasiswa dan kemampuan dalam memahami secara efektif, menyeluruh, dan menyenangkan, di dalam kelas saya melakukan pendekatan dan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, konseptual, berkolaborasi, dan tentunya juga terfokus kepada mahasiswa itu sendiri agar mengikat atau menarik simpati para mahasiswa untuk lebih giat dalam proses pembelajaran dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti simulasi dan diskusi. Mahasiswa melakukan presentasi di depan kelas. Mereka mendapat studi kasus sesuai dengan materi sub pembelajaran. Juga melakukan mereview jurnal. Dalam hal ini jurnal yang setelah saya publish dan saya integrasikan ke dalam perkuliahan sebagai referensi pembelajaran. Sehingga hasil-hasil karya penelitian maupun pengabdian yang telah saya lakukan juga dapat dijadikan sebagai sumber pelajaran di dalam pertemuan tatap muka bersama mahasiswa. Kegiatan pengembangan diri dari kreativitas mahasiswa juga tidak luput dari metode yang saya lakukan, seperti pembuatan video, kemudian pembuatan poster, ataupun bentuknya simulasi penyuluhan, dan ikut serta dalam seminar yang relevan dalam rangka mengembangkan diri, kemandirian, dan pengetahuan mahasiswa itu sendiri. Sedangkan dalam bentuk cara saya mengevaluasi pembelajaran terhadap kognitif atau pengetahuan mahasiswa, sikap dan keterampilan mahasiswa, saya lakukan dengan berbagai metode. Di antaranya seperti penilaian afektif dan kehadiran itu saya tetapkan 10%, kemudian tugas itu 40%, kuis saya berikan 10%, sedangkan UTS dan UAS masing-masing 20%. Dan ini disepakati bersama mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Kehadiran mahasiswa saya evaluasi minimal 80% kehadiran. Penugasan saya berikan di minggu keempat, ke-7, ke-11, dan ke-13 sesuai dengan RPS yang telah dibuat. Sedangkan kuis ini diberikan untuk melihat bagaimana pemahaman mahasiswa setiap akhir pertemuan. Nah, pada kesempatan kuis ini, sering saya menggunakan aplikasi website seperti Kahoot, karena aplikasi ini lebih menyenangkan dan mereka bisa saling berkompetisi untuk menyimak materi
yang saya berikan pada pertemuan tersebut. UTS dan UAS dievaluasi pada pertemuan ke-8 dan ke-16. Nah, pada saat UTS dan UAS ini, saya menggunakan aplikasi kampus, menggunakan website elearning.stikes.ac.id. Nah, pada aplikasi ini, setelah mahasiswa melaksanakan ujian dan saya telah mengoreksi mahasiswa, maka mahasiswa ini bisa melihat secara langsung, sehingga nilai yang saya berikan ini bisa dievaluasi oleh mahasiswa ketika selesai mengerjakan ujian. Jadi ada sistem keterbukaan, ketika saya memberikan nilai, mereka bisa langsung melihatnya. Nah, apabila terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi syarat seperti yang disebutkan tadi, atau seperti mendapatkan nilai C, atau kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa tersebut saya lakukan pendekatan secara persuasif. Ini penting karena dengan pendekatan persuasif akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan remedial ataupun penugasan tambahan, sehingga mahasiswa tersebut dapat terus melakukan upaya perbaikan dan semangat pembelajaran, sehingga mahasiswa ini mau terus memperbaiki kualitas dirinya. Nah, tentunya dalam hal ini juga saya tidak bekerja sendiri. Saya mengajak dan berdiskusi kepada dosen pembimbing akademik mahasiswa tersebut untuk diberikan pemahaman ataupun pembinaan. Saya juga tidak lupa setiap akhir pertemuan, baik itu pertemuan ke-8 ataupun ke-16 pasca UTS ataupun UAS, saya selalu meminta masukan kepada mahasiswa terkait dengan bagaimana sistem pembelajaran yang saya berikan, apakah ini cukup menyenangkan bagi mereka, apakah ini mereka bisa pahami, atau ada hal yang harus diperbaiki demi meningkatnya kualitas pembelajaran selanjutnya. Nah, dengan demikian, saya yakin dan percaya dengan semangat serta dorongan mahasiswa untuk terus belajar yang menyenangkan, maka setiap materi perkuliahan yang saya sampaikan dengan menggunakan berbagai media dan cara, termasuk di dalamnya pengembangan diri mahasiswa, maka mahasiswa akan memiliki pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai serta keterampilan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk melihat bagaimana proses penggunaan atau proses pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, kita bisa melihat video tatap muka. Baik, adik-adik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita kembali bertemu di kelas yang kita cintai hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa lebih maksimal seperti pertemuan-pertemuan minggu lalu, ya. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Oke, silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Tapi sebelumnya Bapak akan absen dulu ya untuk melihat kehadiran dari mahasiswa. Alfitri Aulia. Oke, hadir. Cinta Sasmita. Oke. Dominika. Oke. Cahyo Rio. Dimas Imam Prasojo. Ella. Erika. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita di pertemuan yang Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas yang namanya
Nah, dalam mata kuliah epidemiologi analitik, kemarin kita sudah membahas sebelumnya adalah epidemiologi deskriptif. Nah, seperti pertemuan yang sebelumnya, selalu Bapak sampaikan bahwa deskripsi dari mata kuliah ini kita sudah masuk ke tahap poin ke-5. Pada poin ke-5 ini kita membahas epidemiologi deskriptif dan epidemiologi analitik dan penerapannya dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat pada umum maupun di fasilitas kesehatan. Nah, untuk pada pertemuan yang ke-7 ini, selain dari sub CPNK-nya atau capaian pembelajaran pertamanya adalah menghasilkan atau mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan yang namanya ilmu epidemiologi yang menjadi salah satu pilar dari ilmu administrasi rumah. Nah, pada sub CPNK-nya pada pertemuan ke-7 ini, kalian semua atau adik-adik sekalian akan mempelajari tentang bagaimana epidemiologi analitik ini kalian mampu memahami dan mengaplikasikan. Nah, dalam materi hari ini, diantaranya kita akan membahas tentang pengantarnya. Kemudian ada jenis-jenis dari penelitian epidemiologi analitik. Kemudian bagaimana kita menerapkan. Nah, di akhir pertemuan nanti atau sebelum kita akhir pertemuan ini akan Bapak berikan studi kasus kepada kalian yang harus didiskusikan bersama. Baik, selanjutnya ada sekalian bahwa epidemiologi analitik ini adalah epidemiologi yang ditujukan untuk mencari faktor-faktor timbulnya. Kenapa sih orang itu bisa sakit? Oke, Rahel, kalau orang obesitas itu biasanya kenapa bisa kena obesitas? Faktornya apa? Pola makannya. Kita mau lihat hubungan antara pola makan dengan kejadian obesitas. Termasuk misalnya kita mau melihat perilaku merokok terhadap kejadian hipertensi dan lain-lain. Nah, dalam studi analitik ini digunakan untuk menguji sebab orang tidak akan sakit kalau tidak ada Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang riwayat alamiah atau disebut dengan RA. Selanjutnya, tujuan dari epidemiologi ini sebenarnya untuk menjelaskan faktor-faktor resiko penularan. Kemudian yang kedua memprediksikan kejadian sebuah penyakit. Orang epidemiologi itu bukan orang yang kurang tahu, ya, bukan dukun, ya, tapi kita bisa memprediksi. Kemudian memberikan saran strategi intervensi yang efektif untuk pengendalian. Itu disebut dengan epidemiologi analitik. Selanjutnya adalah jenis dari epidemiologi analitik. Nah, jenisnya di sini ada dua. Yang pertama ada observasional. Namanya observasional berarti disebut juga dengan observasi, pengamatan yang bisa kita lakukan. Nah, observasi di sini contohnya ada studi, kemudian ada studi gas, kemudian ada studi. Kemudian yang kedua di sini ada eksperimen. Nah, eksperimen ini bisa kita lakukan dengan clinical trial atau uji klinik dan community trial atau uji komunitas. Ada kita lakukan secara klinis, ada kita lakukan secara komunitas. Ini adalah kelemahannya, ya. Kelemahannya mahal dan memakan waktu yang lama. Karena dia bentuknya eksperimen, kemudian perlakuan, dan ini biasanya kita berhubungan dengan manusia. Biasa dalam untuk klinik itu digunakan untuk meneliti obat, ya. Obatnya mirip tapi kandungannya yang berbeda. Itu tingkat kevalidannya harus jauh lebih tinggi dan membutuhkan biaya yang cukup mahal. Tidak semua pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan eksperimen karena ada masalah etika.
tidak semua orang harus bisa kita lakukan perlakuan eksperimen. Jadi untuk melakukan penelitian eksperimental ini harus melalui kajian etik. Harus ada etiknya. Karena kalau tidak ada, saya khawatirkan ini melanggar privasi orang, melanggar hak asasi orang dan lain sebagainya. Kelas akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Dalam 4 kelompok ini Bapak akan berikan setiap kelompok mendapatkan 1 studi kasus. Kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dan buat PowerPoint-nya, kemudian presentasikan di kelas ya. Nah, untuk nomor 3 ini ini merokok, tidak merokok, tesnya ada 50. Jadi pertanyaan yang ketiga, apa lagi pertanyaannya? Nah, sini kan ada letak tertentu. Nah, setelah saya lihat tadi mengenai prevalensi, berarti dia ada kemungkinan pakai cross sectional karena dia masih ada prevalensi insidensi tadi. B per B. Jadi kira-kira digunakan metode apa? Makasih Pak. Aku nggak kalau lagi apakah ada Ini gimana? Ini semua. Ini masakan ini. Jadi kalau eksklusi ini Dari 4 kelompok tadi sudah ada pembahasan untuk studi kasus A, studi kasus B, kemudian C dan D. Ada 4 kelompok tadi ya. Nah, semua silakan diperhatikan. Kita mulai dulu dari kelompok studi kasus A. Siapa perwakilannya? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun beberapa pertanyaan mengenai studi kasus A. Yang pertama itulah apa rancangan desain analitik yang sesuai digunakan untuk penelitian tersebut. Alasannya adalah jadi rancangan desain analitik yang kami pakai yaitu menggunakan cross sectional. Alasannya adalah karena di sini kita ingin mengetahui prevalensi atau perbedaan prevalensi hipertensi antara pasien yang dirawat dan yang tidak dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, apakah pasien yang tidak hipertensi namun pernah dirawat di rumah sakit dapat menjadi responden dan berikan jawabannya serta alasannya. Jawaban kami di kelompok adalah tidak, karena fokus penelitian kami yaitu pada pasien hipertensi yang pernah dirawat di rumah sakit dan tidak dirawat di rumah sakit dengan kriteria umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun. Lalu berdasarkan jawaban kami tadi pada nomor 1 di atas, ada langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Yang pertama, kami menetapkan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Yang kedua, kami mendeskripsikan variabel penelitian. Lalu kami menentukan populasi, sampel, dan cara memilih subjek penelitian. Lalu kami melakukan pengukuran variabel efek dan faktor risiko, menganalisis hasil dan interpretasi data. Oke, terima kasih Jihan Patricia dari kelompok studi kasus A. Luar biasa. Jadi tadi membahas tentang desain cross seksional. Ya, jadi kalau berdasarkan dari studi kasus ini, benar yang dilakukan penelitiannya adalah desain cross seksional. Kenapa? Karena ingin melihat perbedaan prevalensinya. Untuk studi kasus yang ketiga. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Variabel yang tertera tidak secara detail atau tidak secara ketat. Dan kami memilih desain eksperimen dikarenakan peneliti terdapat pemberian perlakuan kepada salah satu subjek penelitian. Pertanyaan yang ketiga, apakah perawat di rumah sakit dapat menjadi responden? Berikan jawabannya dan alasannya. Tidak, perawat tidak bisa digolongkan menjadi responden karena penelitian ini
memfokuskan pada resiko infeksi pada pasien. Pertanyaan yang keempat, berdasarkan jawaban Anda pada nomor 1 di atas, berikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Baik, langkah-langkah dalam penelitian tersebut, yang pertama merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Hipotesisnya berupa untuk mengetahui efektivitas protokol pembersihan tangan yang berbeda dalam mengurangi resiko infeksi pada pasien. Dan yang kedua, menentukan desain eksperimen yang sesuai, yaitu desain eksperimen semu. Selanjutnya, memilih subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu 2 kelompok kontrol dan intervensi. Ini sudah benar ya. Tadi apakah perawat di rumah sakit itu dapat menjadi responden? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena ini fokus kepada pasien. Sehingga jika bisa dikatakan kriteria eksklusi. Kemudian hipotesisnya tadi ada perbedaan yang signifikan antara mereka yang menggunakan sabun cuci yang diterapkan oleh rumah sakit dan yang tidak. Sebelum kita akhiri seperti biasa, Bapak akan berikan tugas. Oke. Ini hasil publikasi Bapak ya yang sudah termuat. Ini yang tahun 2020 kemarin pada masa COVID-19 ya. Nah, ini berbahasa Inggris. Ini sudah dikutip oleh 100 peneliti yang ada bukan di Indonesia, di dunia. Sebagai contoh atau penugasan kalian, silakan nanti di-download ya. Untuk semester 2, silakan nanti di-download yang ini, The Influence of Physical Distance. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua nanti silahkan download yang terbaru. Yang terbaru tahun 2022 tentang Effectiveness of Smarted Befather. Nah, di sini yang meneliti Bapak sendiri, kemudian Pak Zul, kemudian di sini ada teman-teman kalian Bapak libatkan, ada Elma. Mana Elma? Oke, ada Mayela, kemudian ada Jihan Patrizia. Nah, tugasnya dari jurnal ini selain di-download, kemudian analisis. Ini mereview jurnal. Ini desainnya bagaimana, kalau dia cash control, dia menggunakan nilai OR-nya berapa. Kemudian kalau dia bentuknya eksperimen, apa langkah-langkahnya. Ya, sesuai dengan studi kasus yang tadi. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita kuis. Silahkan disiapkan semuanya. Oke, semuanya silahkan membuka aplikasi Adkahor. Oke, silahkan masukkan kodenya 2136670. Oke, Bapak mulai ya. Evaluasi persamaan ketujuh mata kuliah epidemiologi. Survei observasional yang dilakukan untuk melihat faktor resiko dan efek secara bersamaan dalam satu waktu. Ada 19 yang benar, 6 yang salah. Tapi ini cukup memuaskan hasilnya ya. Kita lihat nilai tertinggi siapa? Belum. Oke. Jika hasil penelitian perilaku merokok terhadap hipertensi memiliki nilai RR 3,9, maka interpretasinya kita lihat nilai tertingginya, apakah masih Alif yang memimpin? Jika hasil penelitian perilaku merokok terhadap obesitas memiliki nilai RR 4,1, maka kesimpulannya adalah masih ada yang salah 3 orang ya. Tapi dari 25 ini yang menjawab, 22 benar. Artinya sudah cukup memuaskan. Kita lihat. Masih Alif. Oke, terima kasih adik-adik waktunya pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah kalian dapat lebih bermanfaat. Ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.
Oke, atas nama pribadi mohon maaf jika pertemuan kita hari ini ada yang kurang berkenan. Semoga ilmunya kalian bisa terapkan di fasilitas kesehatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.